Oh iya. Jangan dipikir bawa pikiran sama Suneo. Terus aku sudah pejabat terakhir. Bisa. Bupati Polda Metro Jaya tolong nih diawasin ambil lagi beli tadi mas, saya tahu teman-teman itu yang mulai dulu Bang Kombes Polisi Ardanto Nugroho di atas di lantai 2 Sebut namanya. ya udah di sini aja pendekin aja di sini dia dibalik diputar aja diputar supaya diputar kayak itu enggak di itu ya dikebawain oh iya oh ini udah pakai lah dipakai iya Jadi punya lo. iya juga bang oke Oke, makan lo. udah kaca ini kak belum bisa ya jangan di sini aja Turun dulu bang. Ya udah yuk. dia lagi itu Cak kemana sih? ya ini ya Ini aja ya. ini baik casir Ini belum masuk ke uniknya. Repot ya. Udah tinggalin aja. Yang lain tuh, yang lain. Devino? Jokok lu. Nah, ada. Udah tinggalin aja itu. Hari ini. Boy, tangannya lu. Goyang mulu ini dia tadi. Lu pada baca. ya ya mungkin hari ini agenda preskon terkait dan didampingi oleh dua acara Oke, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produktif, hadirkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Ada yang bolong kan ya? alhamdulillah nggak ada. Oke. Ada yang bolong alhamdulillah. Dan semua teman-teman di sini juga ya sehat walafiat alhamdulillah. Jadi seperti yang kita tahu hari ini Dokter didampingi oleh Bang Sunan dan Bang Nino ya. Yang beliau adalah lawyer-lawyer yang berkualitas, yang lawyer yang benar-benar berpikiran untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat. Jadi Dokter di sini preskon, mohon maaf ya kalau agak telat teman-teman ya nunggu. Jadi di sini alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Alasannya apa? Seperti yang sudah dirilis oleh Kabid Humas Bapak Budi Hermanto, Bang Buhel panggilannya. Jadi bahwa memang saudara tersangka DRL ini mangkir dari wajib lapor. Jadi dokter mendapatkan info bahwa memang DRL ini mangkir yang lama. Jadi dokter juga sempat menanyakan maksud
maksudnya kok bisa ya seorang tersangka DRL yang sudah diberikan keringanan yang luar biasa oleh Polda Metro Jaya melakukan wajib lapor tapi mangkir dan tidak ada konsekuensi apapun ya. Tapi pada saat itu Doki mendapatkan kabar, oh tidak dong, Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih. Jadi kita akan adakan panggilan terhadap tersangka DRL itu di tanggal 3 Maret 2026 dari Selasa pada saat itu. Oke, kalau gitu Dokter percayakan. Dan ternyata guys, pada saat Dokter bangun ya pagi itu kan, kurang lebih di jam 10-an ya, 10 pagi itu Dokter buka scroll TikTok. Dokter melihat saudara tersangka DRL sedang melakukan live TikTok. Ya. Jadi di situ Dokter kaget luar biasa, loh. Bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu juga Dokter langsung laporkan ke Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak hadir, tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3 ya. Dan Dokter baru mengetahui kemarin pada saat Dokter datang hari Jumat ya, karena untuk datang di pemeriksaan brand lendir ya. Jadi ada saksi karena ada dugaan pemalsuan nomor izin edar ya atas brand lendir, pemalsuan izin edar. Nah pada saat Dokter duduk di lobi, Dokter melihat ada sosok tersangka DRL keluar dari ruang krimsus lorong. Di situ Dokter kaget, dia kaget, Dokter juga kaget. Jadi kita sama-sama kaget, loh, kok ada di sini gitu. Terus dia lewat di depannya Dokter sapa, loh, Cat, kamu ngapain di sini? Bukannya pemeriksaan kamu seharusnya sudah selesai. Seperti itu. Dan dia menjawab dengan sambil ketawa, jadi dia bilang ya biasa aja. Dia jawabnya seperti itu, jadi sangat mereka ya biasa aja gitu. Dia santai. Terus akhirnya Dokter menanyakan ke penyidik ada apa. Ternyata itu adalah panggilan kedua ya, dia itu panggilan kedua. Jadi setelah tanggal 3 dia tidak datang, maka tanggal 6 Polda Metro Jaya memanggil saudara DRL. Ya, jadi akhirnya Dokter langsung live di sorenya itu untuk memberitahu teman-teman bahwa memang ada panggilan DRL. Dan Dokter juga meminta kali ini Polda Metro Jaya bersikap tegas. Ya, jadi Dokter pastikan sampai saat ini Dokter melihat Polda Metro Jaya tidak lurus merah putih. Ya, jadi memang akhirnya luar biasa yang selama ini Dokter harapkan ya, bertanggung jawab, bukan di penjara ya, tapi dia bertanggung jawab atau ada efek jerak ya, yang mungkin dengan jalan tahanan. Dan yang membuat Dokter itu kadang-kadang sampai sekarang masih terharu ya guys ya, kan orang itu masih terharu. Kalian sadar nggak penahanan seorang tersangka DRL itu dilakukan di malam nuzul Quran. Ya, jadi Dokter sering kali sebetulnya begitu capek guys. Melawan manusia itu capek luar biasa. Karena bisa berbolak-balik, dia punya tenaga buzzer yang luar biasa kuat. Dan yang tidak fakta itu bisa menjadi fakta, menjadi opini ke masyarakat. Dan Dokter tidak pernah memiliki buzzer. Dokter tidak pernah memiliki buzzer ya. Bahkan Dokter juga minta konfirmasi. Siapapun yang bisa membuktikan Dokter memiliki buzzer, Dokter kasih 1 miliar. Ya, jadi Dokter sadar ya Allah, yang membuat semangat Dokter salah satunya support dari masyarakat yang smart, yang pintar, teman-teman wartawan, teman-teman reporter, jurnalis yang luar biasa, ini masih mendukung. Dan kasus dugaan penistaan agama sampai detik ini Dokter memiliki bukti bahwa saudara tersangka DRL tidak pernah menjadi seorang mu'alaf ya. Jadi itu pastikan benar. Dokter memiliki fakta, memiliki kesaksian dari pendeta ya, dan pendetanya sendiri tidak mau menampilkan itu karena dia takut melawan seorang ya. Jadi dipastikan dia menggunakan medok agamanya dia untuk mendapatkan simpati dari kalian. Dan dia mendekati ustadz yang sangat Dokter hormati bahasa lama, tapi Dokter yakin beliau tidak tahu siapa sebenarnya seorang tersangka ya.
Di sini kalau dokter katakan dokter nggak mau mengurus ibadahnya dia, tapi satu hal, jalur langit Allah pasti akan menghancurkan seseorang yang mempermainkan Tuhan, mempermainkan agama. Dokter bukan siapa-siapa kan, itu cuma masyarakat biasa, tapi Allah tunjukkan kekuasaan di malam nuzulul Quran. Seorang tersangka DRL yang selama ini dikenal dengan kebalikan dan sangat sulit sekali untuk ditahan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allahu Akbar, akhirnya beliau bisa ditahan. Ya, ini salah satu bukti, jangan pernah mempermainkan agama, karena Allah yang akan turun. Begitu. Oke, terus yang kedua, Bang Sunan, yang dokter juga ingin bertanya. Dokter nggak pengen nangis soalnya ini soalnya perasaan yang bingung, senang, sedih, terharu, ini nggak pernah dokter alamin kayak gini. Ya, nggak pernah, baru kali ini gitu. Kalau sedih ya sedih aja, kalau senang ya senang, ini gabung di sana nggak jelas gitu. Perasaannya kayak apa? Nah, terus yang kedua, Bang Sunan, dokter ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa, Bang Sunan? Karena dokter tahu, bukan dokter mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce, ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRL, ya. Dan lucunya, setelah kasus ini naik sidik, Bang, setelah kasus naik sidik dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRL, tetapi milik CC. Ya, jadi di sini dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan, kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena dokter sudah memberikan barang bukti kepada penyidik, video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah dokter serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyelidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE, karena ini sebenarnya tahunnya sudah setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri, ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRT istrinya, seperti itu, ya. Terus yang terakhir ini untuk kasus SS, untuk kasus illegal access, ya, dokter ingin menanyakan follow up dari Polda Metro Jaya, Cyber Polda Metro Jaya, bagaimana kelanjutan tentang laporan dokter atas illegal access yang diduga dilakukan oleh alias ya. Kenapa? Karena surat permintaan akun Igoy, ya, salah satu medsosnya saudara SS ini sudah keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat permintaannya itu kurang lebih 2 bulan yang lalu sudah. Tetapi sampai detik ini akun tersebut belum disita. Masih aktif. Ya. Dan saudara SS sudah dipanggil ke cyber, tetapi dia pulang dan belum menyerahkan akunnya dengan alasan dia sakit. Jadi sepertinya sekarang alasan sakit itu menjadi alasan yang sangat biasa sekali. Ya, jadi dia dengan alasan sakit dia pulang dan dia beralasan dia akan ke Penang, Malaysia. Ternyata pada saat dia berangkat ke Penang, Malaysia, dia buat konten yang sama sekali tidak ada unsur sakit. Ya. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia pun melakukan aktivitas seperti biasa dan belum ada panggilan lebih lanjut. Jadi seolah-olah kayak memang terlupakan gitu. Ya, jadi dokter mohon penyidik untuk yuk mohon dengan cepat ini bagaimana, seperti apa kelanjutan, karena hampir 1 tahun juga pelaporannya. Gitu. Ya, untuk persekusi juga seperti itu. Kemarin dokter lihat barang buktinya sedang dilakukan lab
cek lab forensik. Jadi dimasukkan ke lab, tapi itu pun sudah cukup lama, kurang lebih 2 bulan. Itu juga menanyakan ke cyber, kenapa kok begitu lama untuk cek lab forensik atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS. Ini juga sangat lama sekali. Jadi Dokter mohon sekali untuk kasus ini Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan dari Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, bahwa lakukan reformasi di kepolisian. Itu seperti apa? Yuk kita lakukan segala itu dengan gerak yang cepat. Ya karena buktinya sudah jelas banget, apalagi sudah naik sidik, sudah ada surat permintaan, tapi kok terkesan kayak sekali gitu. Jadi jangan sampai nanti ada dugaan di masyarakat kalau Polda Metro Jaya ini kok ada sesuatu melindungi mafia. Padahal sampai detik ini dokter yakin. Salah satu contohnya adalah Krimsus Polda Metro Jaya. Tersangka DRL akhirnya bisa ditahan karena memang tidak kooperatif. Dan dokter juga menyampaikan apresiasi terhadap lawyer dari tersangka DRL ya. Asal kalian tahu aja nih, pada saat yang dulu sebelum sekarang kurang lebih 10 hari atau 2 minggu yang lalu, yang dokter begitu pedenya, dokter bilang salam oren pada saat itu ya. Itu dokter yakin kemungkinan besar memang saudara DRL itu ditahan. Ya, tetapi dokter lihat memang peran lawyer ini sangat luar biasa sih. Dan jadi itu sangat luar biasa. Dia luar biasa akhirnya sampai beliau tidak di jadi dokter ucapkan apresiasi dan akhirnya mungkin ini di titik yang memang beliau mungkin nggak bisa nolong lagi kali ya. Ya, mungkin nggak bisa nolong lagi kali ya. Karena memang kemarin juga beliau paniknya juga luar biasa. Jadi Itu Bang Horman kemana? nggak tahu Bang Hotman sebenarnya nggak mau nolong. Ini pasti kan Bang Hotman nggak mau memberikan sama sekali. Ya, jadi akhirnya tetap ditahan. Tuh, jadi apresiasi pasti beliau sangat lelah, tapi bagaimanapun juga klien Anda harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, Ya. Terima kasih teman-teman. Bulan ini bulan Maret, dimana kalau kami mengingat tahun lalu 2025 pada saat bulan Maret, dimana kami bertiga diundang di RDP Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 itu adalah komisi terkait dengan kesehatan, yang dimana di situ juga dihadiri juga oleh Bapak Ketua Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Di sana kami bertiga bertemu dengan para anggota DPR RI Komisi 6, khususnya membicarakan terkait dengan perlindungan konsumen dan orang-orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang dimana pada saat itu juga termasuk salah satu yang diundang adalah Dr. Richard Lee, namun demikian tidak hadir tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan kenapa tidak hadir. juga. Ya, ada Sila Sofia juga diundang, ya tidak datang juga. Maka pada saat di DPR pada saat itu di Komisi 6, Dokter Amira atau dokter detektif menyampaikan, dan pada saat itu kita membawa korban ya. Betul, ada Kita korbannya membawa juga. korban-korban akibat dari dugaan produk-produk yang beredar di masyarakat, merugikan masyarakat di skincare. Nah di sana juga ada Mbak Rike Diah Pitaloka pada saat itu yang juga menyuarakan ya tentang perlindungan konsumen. Bahkan Mbak Diah Pitaloka itu menyampaikan, tolong Propam Polri mengawasi pihak kepolisian, jangan sampai ada suap menyuap yang diduga dilakukan oleh pihak pengusaha skincare. Jadi betul-betul kemarin tahun lalu itu yang dibahas adalah terkait kesehatan masyarakat, khususnya produk-produk kecantikan, skincare dan lain sebagainya. Nah, saya juga pada saat itu ditunjuk dan dipercaya oleh anggota DPR RI Komisi 6 beserta juga Ketua Umum Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjadi Ketua Umum Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, ini adalah bentuk ya, kami bertiga, khususnya nih, ini pejuang wanita yang betul-betul memperjuangkan hak dan ingin melindungi kesehatan para wanita Indonesia yang cantik tapi tidak berdampak dengan kesehatannya tentunya ya. Iya. Ini perjuangan kami yang dimana saat ini
kami mendapatkan informasi yang akurat bahwa Dr. Richard Lee sudah diberlakukan penahanan oleh pihak Polda Metro Jaya. Bersama ini juga kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada khususnya DPR RI Komisi 6, berterima kasih juga kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, berterima kasih juga kepada Polri, khususnya Polda Metro Jaya yang telah mendukung perjuangan kami untuk melindungi masyarakat daripada praktek-praktek atau bahan-bahan berbahaya yang dijual yang berkemasan skincare. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih. Begitu juga masyarakat dalam peristiwa ini tentunya jangan takut lagi ketika memang merasa dirugikan kesehatannya, terutama segera melaporkan. Jadi perlu digarisbawahi, para pengusaha skincare itu tidak kebal hukum. Ya, ini sudah kita buktikan saat ini bahwa DRL yang katanya orang-orang itu netizen bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum. Tapi faktanya saat ini mungkin dari tadi malam sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi kami minta, kami harap para penegak hukum khususnya teruslah bekerja untuk melindungi masyarakat ya dari praktek-praktek yang merugikan kesehatan masyarakat. Begitu juga masyarakat jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika memang merasa dirugikan, segera melakukan upaya untuk melaporkan. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk tambahan mungkin dokter ingin mengucapkan satu persatu akan dokter sebutkan di sini kepada Bapak Listio Sigit Prabowo. Pak, terima kasih Pak atensinya Pak kepada kasus ini. Dokter tahu Bapak sebenarnya sangat mengatensi kasus ini, hanya Bapak tidak ingin muncul. Ya, jadi terima kasih Pak Listio Sigit yang tidak pernah ya memberikan istilahnya istimewaan, karena yang dokter dengar saudara tersangka DRL ini menggunakan nama Bapak ya, menggunakan nama Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai backingannya. Sementara dokter yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo tidak akan pernah melindungi seorang tersangka DRL. Ya, dokter yakin, cuman ya memang orang ini kan bisa saja berkata apapun. Ya, sementara tujuan itu bisa sangat menjelekkan Bapak Listio, sementara tidak ada sama sekali. Begitupun dengan Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep. Itu mengucapkan juga terima kasih luar biasa Pak sampai di titik ini. Pak Edi Sitepu sebagai Dinkrimsus yang luar biasa, penyidik Bang Tommy Kurniawan, Bang Rizal ya, yang luar biasa juga sampai saat ini. Dan ingat ya dok, tidak pernah melakukan siraman ya kepada Polda Metro Jaya. Mereka benar-benar tegak lurus merah putih guys, seperti itu. Jadi apresiasi luar biasa kepada mereka. Dan mungkin saya tambahkan ya, jadi saya perlu jelaskan semua kepada masyarakat bahwa kenapa saudara Richard Lee harus ditahan. Karena memang ancaman hukumannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Kesehatan, itu ancamannya 5 tahun sampai 12 tahun. Memang wajib ditahan. Karena takutnya itu adalah menghambat proses hukum yang nanti akan terjadi. Kenapa seseorang harus ditahan dengan ancaman hukuman begitu besar? Karena satu, pastinya ada kecurigaan, dikhawatirkan dia melarikan diri. Ya, yang kedua dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti. Ya, atau melakukan perbuatan itu lagi, atau mungkin mempengaruhi para saksi. Faktanya ketika dia ditahan, waktu di BAP dia pulang alasan sakit. Selanjutnya dia melakukan upaya hukum pra peradilan, itu hak dari para tersangka. Selanjutnya lagi, ternyata tadi itu sampaikan bahwa ternyata dia tidak hadir dalam panggilan. Artinya dia tidak kooperatif. Sudah diberikan kelonggaran, tapi dia tidak kooperatif. Makanya saya sudah bilang, polisi memang saat ini kadang misalnya dia tidak menahan karena alasan-alasan dari si lawyer pasti akan mengajukan permohonan dengan jaminan lah, dengan menyatakan bahwa akan kooperatif. Faktanya kejadian yang terjadi sama saudara DRL itu jangan sampai terjadi lagi. Ketika ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai 12 tahun, memang si tersangka wajib dikerangkan, ditahan karena kejahatannya besar. Dan ini menyangkut Undang-Undang Kesehatan dan menyangkut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalian bayangkan saja, kemarin waktu kami di Komisi 3 sama Bang Sunan, sama Dr. Semira, itu banyak korban yang hadir. Korban-korban itu menyatakan statement di depan para dewan yang terhormat. Mereka mengalami satu
kulitnya mengalami rusak. Kalau cewek-cewek kalau bisa pakai skincare, lalu kulitnya rusak, lalu ternyata ada yang lebih fatal. Ternyata juga ada masalah terkait dengan kesehatan, yaitu adalah menghambat terkait masalah kehamilan. Betul dokter ya? Yang waktu disampaikan. Jadi dan ini yang menurut kami masyarakat harus berhati-hati ketika menggunakan yang namanya skincare. Karena apa? Karena ini bisa berujung kepada masalah kesehatan kalian semua. Faktanya saat ini sudah terjadi, ada yang jadi tersangka. Jadi setelah tersangka, karena dia sudah melakukan upaya prapit, artinya setelah berkas selesai mungkin akan segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk segera dipersiapkan untuk sidang. Dan saya juga mendengar bahwa ada juga laporan-laporan lain terhadap saudara DRL. Artinya memang ini masalah serius. Kenapa harus ditahan saudara DRL ini? Karena satu yang kita takutkan adalah mengulangi perbuatannya. Apalagi atau yang ditakutkan berlebihan atau hukum yang terjadi di kejaksaan maupun di pengadilan. Apresiat kami tadi sudah sampaikan kepada Polda Metro, pihak penyidik, bahwa tidak ada yang namanya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Tidak ada backing-backingan hari ini. Kepolisian harus objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di Republik ini. Itu saja. Oke, di sini juga ada satu pesan buat Bapak Ditahti AKBP Ardanto Nugroho. Ya, untuk Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Dokter agak sedikit kecewa kemarin terhadap penyidik PMJ. Boleh ya sedikit kecewa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seorang tahanan itu wajib tidak boleh menggunakan wig. Betul, Bang Sunan? Jadi kemarin itu seorang tersangka DRL masih menggunakan wig pada saat ditahan. Wig. Kenapa? Karena ditakutkan dia menggunakan wig, ya itu bisa dia menyembunyikan misal seperti silet, ya atau apa dia sembunyikan di balik wignya. Itu bisa menyakiti dirinya sendiri atau senjata di dalam tahanan. Betul, dan memang tidak boleh. Jadi untuk kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, mohon memang pada saat kemarin itu ditahan dengan menggunakan borgol, tersangka DRL masih menggunakan wignya. Ya, jadi dokter mohon di dalam tahanan mungkin dia tidak boleh menggunakan wig lagi karena emang aturannya seperti itu ya. Jadi mohon, dan dokter juga mendengar kabar dari dalam rutan Polda Metro Jaya bahwa beliau masih menggunakan handphone secara bebas. Ya, tadi dokter sudah informasi di dalam tahanan. Di dalam tahanan. Jadi tadi informasi seperti itu. Jadi Doti mohon khusus kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doti mohon dengan sangat jangan berikan fasilitas spesial kepada saudara tersangka DRL, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ketahuan up ke publik, jadi sampai nanti saudara DRL terlihat menggunakan handphone secara bebas di dalam ruang tahanan Tahti Polda Metro Jaya. Karena informasinya dokter dapat itu seperti itu. Ya, mau bisa pertegas ya, dalam tahanan itu ada aturannya. Satu, wig nggak boleh, harus celana pendek, baju kos. Karena takutnya yang bersangkutan dengan celana panjang, dengan baju panjang bisa menghilangkan nyawanya. Dengan wig bisa menyembunyikan barang-barang berbahaya seperti pisau, silet, dan lain sebagainya. Dan handphone memang tidak boleh itu diberikan kepada tersangka menggunakan secara bebas. Kecuali misalnya ada kunjungan dari keluarga, dari tokoh itu hak kita. Tapi memberikan handphone kepada tersangka, apalagi menyiarkan secara langsung dalam tahanan atau menelpon bebas 24 jam, itu tidak diperbolehkan. Kita harus kembali kepada aturan bahwa semua orang tahanan itu di bawah perlindungan kepolisian. Jangan sampai dia karena punya akses atau ada oknum yang memberikan akses, akhirnya nama kepolisian akhirnya disorot gara-gara urusan oknum ini gitu. Iya, jadi diduga memang tersangka daerah ini berusaha untuk menghubungi berbagai macam yang bisa diakses handphone yang bisa diakses oleh beliau setiap saat. Ya, jadi Doti mohon jangan tidak ada satupun yang di dalam rutan Polda Metro Jaya. Dan juga ingat, Doti yakin dia bisa mendengar atau dia akan diceritakan oleh DRT ya. Kamu jangan lupa tersangka DRL ya, dengan statement kamu yang kamu bilang bahwa Nikita tidak boleh menggunakan handphone di tahanan. Pada saat itu kamu menduga Nikita yang menggunakan handphone di dalam tahanan dan kamu mengkritik keras saat itu. Dan sekarang Dokter tadi ke kamu, ya kamu jangan menjadi orang yang melakukan pelanggaran juga seperti itu. Jadi taati aturan.
Ya, seperti itu. Taati aja, jalani aja proses. Dan yaitu tadi dokter tunggu bagaimana sikap dari penyidik Polda Metro Jaya tentang dugaan pasal 55, pasal ikut serta pasal 55. Jadi ikut menjual produk yang berbahaya dan pasal TPPU. Ya, karena aliran dananya mengalir ke rekening DRE di mana dari situ kan bisa dirubah menjadi bentuk mobil, bentuk rumah. Ini bisa dijelaskan tentang pasal TPPU. Ya, jadi bisa dirubah. Jadi dari aliran dana itu disembunyikan, disamarkan menjadi berbagai macam barang yang dia miliki, apartemen seperti itu. Jadi sebaiknya mohon juga itu diselidiki. Atau rumah mewah juga ya? Ya, rumah mewah semuanya, kendaraan, rumah mewah, apartemen, semua. Jadi itu dokter juga mohon untuk bisa diselidiki karena di sini nggak adil banget gitu. Misal nih seorang Nikita Mirzani yang diduga menerima uang 4M dari DRG, ya, terus dia menggunakan uang itu untuk membeli rumah atau mengangsur rumah yang atas nama kita sendiri, itu aja TPPU. Nah, sekarang bagaimana dengan tersangka DRL yang dia menjual produk, keuntungannya dialirkan atas nama rekening istrinya. Setelah kasusnya naik sidik, digantilah rekeningnya menjadi rekening CV. Ini kurang jelas apa gitu penyembunyiannya gitu. Ya, jadi ayo yuk kita buka sama-sama dan ini adalah apa? Kita bongkar bareng-bareng. Dokter nggak bisa, dokter ini bukan orang yang untouchable ya, kayak ya mungkin kok dibandingin dengan DRL ya jauh ya, dokter orang biasa. Ya, dokter orang biasa. Tapi apa yang membuat dokter semangat? Pertama, Kobar adalah dokter tidak ingin penista agama ini bebas dari hukum. Mungkin dia kena. Ya, terus yang kedua ya dari masyarakat, netizen dan para reporter jurnalis. Ya, jadi saya perjelaskan terkait dengan turut serta pasal 55 dan TPPU. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Kalau ada aliran dana, itu kepada siapa? Itu juga harus kita. Kedua, ketika aliran dana tersebut dibeli, misalnya contoh aset dan lain sebagainya, memang juga harus disita. Jadi TPPU itu berlaku untuk siapapun. Dan pasal 55 itu adalah kepada siapa yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Tidak boleh itu tidak. Nanti saya lihat bahwa tadi dokter sudah sampaikan, tapi memang Polda Metro Jaya pasti akan menerapkan itu. Karena setiap kejahatan itu pasti, apalagi kejahatan terkait dengan undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen, pasti ada dana yang mengalir. Nah, aliran dana itu ke siapa? Penikmatnya siapa saja? Ketika aliran dana itu dinikmati oleh seseorang, apalagi ini adalah aliran dana dari hasil kejahatan, memang harus disita dan diblokir. Yang kedua, ketika sudah dibelikan aset, aset tersebut juga harus disita untuk negara. Itu. Oke, jadi ini sekali lagi ya, mungkin kemarin sudah sempat dokter bawa, ini ada Godeskin Intensive Scalp Treatment, ya, yang diproduksi oleh PT Athena Group Industry, oke? Ya, jadi Athena itu DRL ya? dan itu kepemilikannya diakui oleh. Jadi dokter melakukan uji lab dari produk ini. Yang pertama yaitu kandungan niacinamide, yang kedua membaca di sini ada tulisan, bisa baca ini, kelihatan? Ascorbic acid ya, kelihatan nggak? Ascorbic acid terletak di bagian bawah. Ascorbic acid terletak di bagian bawah. Niacinamide itu terletak di bagian awal. Tapi isi utamanya itu kebanyakan adalah kandungan alkohol. Jadi buat penumbuh rambut, tapi kandungan yang paling besar adalah alkohol. Ya, jadi memang ada hanya efek dingin sebenarnya, tapi alkohol ya yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, karena isinya pertama setelah aqua yaitu etanol. Ya, jadi setelah kandungan aqua itu adalah kandungan etanol. Kita tahu etanol itu adalah kandungan alkohol. Ya, oke. Dan setelah dokter uji lab, kandungan niacinamide-nya itu ada di angka kurang lebih 1%. Jadi sangat kecil. Oke. Dan lucunya, ascorbic acid yang ada ini itu tidak terdeteksi. Padahal ditulis ya di situ. Padahal ada di sini. Nah, ini namanya false claim. WT tomat busuknya itu. Nah, beliau melakukan lagi tapi lebih besar skalanya di pabriknya sendiri. Ya, di sini ada tulisan ascorbic acid, padahal isinya tidak ada. Yaitu pada sini gitu. Ya. Jadi di sini udah jelas, di sini ada dugaan pelanggaran ascorbic acid. Jadi yang dokter mohon kalian yuk jadi masyarakat yang cerdas.
Yuk jadi masyarakat yang smart. Kesehatan. Udahlah, orang ini susah banget untuk tobat. Dokter itu sudah mengingatkan bukan 3 tahun guys, sebenarnya 4 tahun yang lalu dokter sudah melaporkan ke ID. Ya, sudah pada saat itu masih MKEK, Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Indonesia ya. Majelis Kedokteran Indonesia. Jadi pada saat itu sudah dilaporkan. Jadi saudara tersangka DR sudah disidang guys. Sudah disidang secara tertutup. Tapi beliau tidak pernah berubah. Sampai detik ini akhirnya beliau masuk. Jadi sebenarnya agak aneh, penjual skincare dia masuk dengan ancaman 12+5 karena skincare. Terus kalian masih mau percaya? Itu yang dokter itu masih banyak usaha yang lain, nggak harus dokter. Jangan kalau misalnya dibilang, oh ini persaingan bisnis, ini ingin menjatuhkan bisnis, jangan beli dari dokter. Iya, tuh fair ya. Jangan beli dari dokter, beli dari pengusaha yang lain. Syaratnya apa? Dia pertama tidak pernah flexing, dia tidak menggunakan profesi dokternya untuk flexing. Karena ada satu lagi kita sebutkan dengan nama DRG. Ya, satu lagi produknya DRG mana? Kita akan sebutin ya. Satu lagi produk DRG. Ya, oke satu lagi. Ini dia bentuknya masker. Ya, ini sudah sebagian memang sudah dipakai karena untuk lab, uji lab ya. Ya, ini sudah dilakukan uji lab, ini sudah dipakai, sudah dimasukkan ke uji lab. Ya, ini yang masih utuh tuh. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia berbentuk sebagai masker, oke? Nah gini ya, dia bentuknya sebagai masker, oke? Ini ya, dia bentuknya sebagai masker. Jadi dia akan diolesi di wajah, oke? Di sini guys kandungannya urutan pertama itu aqua. Yang kedua, niacinamide. Ya, niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid. Tranex. Dan setelah dokter masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi. Kandungan tranexnya tidak terdeteksi. Yang dokter bilang ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak terdeteksi? Tranex nggak terdeteksi. Apakah dokter mengumumkan ini atau dokter dendam sama Reza lagi? Dendam sama atau Bang Mufid? Tidak. Tapi dokter itu hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Tidak ada dendam semua, nggak ada dendam, tidak mau menggunakan nama dari Tasiko. Tolong, dokter sudah setahun lebih loh ngomongin soal ini. Kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Reza yang ada. Ya, menggunakan influencer itu untuk menjual produk ini. Stop. Kenapa kamu tidak berani meletakkan hasil lab? Karena apakah karena kamu tahu bahwa memang tidak ada kandungannya sebenarnya, tidak ada kandungan Tranex. Jadi dokter ya guys ya, ini uniklah teman-teman. Kalian kalau pengen beli produk, kan dokter bilang kan beli dokter nggak usah ya, dari brand lain. Tanyakan kandungan isi produknya, uji labnya, ya, dan pastikan memang ownernya tidak pernah melakukan flexing atau menjual produk yang berbahaya